Oke, jadi di sini gue mau nge-review komik yang mungkin buat sebagian orang udah tahu komik apa itu. Maksud gue kayak ya ini komik udah populer banget dibahas di mana-mana karena mengandung kontroversi mungkin ya buat sebagian orang. Yaitu komik Record of Ragnarok yang diterbitkan oleh Akasa dan dibuat oleh Art Azichika gitu. Bisa dilihat skenario oleh Shinya Umemura dan manga storyboard oleh Takumi Fukui. Nah, gue sendiri udah ngikutin jauh banget Record of Ragnarok ini. Terakhir gue ngikutin pas Buddha lawan, aduh gue spoiler nih, gue gak mau spoiler. Pokoknya lagi sampai Buddha ya pokoknya. Nah, gue mau karena gue punya volume 1, jadi gue bakal nge-review sebelum-sebelumnya gue udah punya volume 2, volume 3 kayak gitu, cuman udah laku dijual dan nggak set gitu. Jadi karena gue mumpung punya volume satunya, gue bakal nge-review sedikit komik ini, komik apa sih, artinya kayak gimana sih, nah kayak gitu. Nah, ceritanya sendiri tentang para dewa yang sedang berkumpul atau rapat. Jadi dewa ini sering rapat dalam waktu 1000 tahun sekali. Dan di rapat yang paling terbarunya, dewa memutuskan untuk mengeksekusi manusia. Dan dewa ini dipimpin oleh pemimpinnya Zeus lah pokoknya. Nah, Zeus ini mau ketuk palu. Dia pikir manusia ini serakah. Semua dimakan sama manusia, semua manusia kayak nggak pernah habis rasa keinginannya gitu. Dan lama-lama kayak wah nggak bisa nih, manusia harus dibusnahin gitu. Menurut para dewa, dan para dewa semuanya setuju dengan apa yang diomongin di rapat ini. Cuma ada satu yang nggak setuju, yaitu adalah Valkyrie. Valkyrie nggak setuju dengan hal tersebut. Nah, di Valkyrie dia mendukung manusia. Dia bilang manusia nggak boleh berakhir, nggak boleh kiamat gitu. Dunia nggak boleh kiamat. Manusia harus tetap ada, kata Valkyrie. Dan omongannya jelas ditentang sama banyak dewa, banyak yang nggak setuju dengan omongan Valkyrie ini. Dan Valkyrie memakai satu-satunya cara buat menghentikan dewa ini. Jadi ada peraturan, dewa pernah membuat buat menghentikan hal ini, dewa harus bertarung dengan manusia, dan ini peraturan dibuat oleh dewa. Dan tentunya peraturan ini pasti memberatkan manusia. Karena dari masa ke masa gak ada yang namanya manusia bisa ngelawan dewa. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi peraturan ini dibuat buat bercandaan para dewa aja, dan karena Valkyrie mengatakan itu ya dewa ketawa. Jadi kayak ya udah kita berantem aja gitu. Jadi dipilih 10 manusia untuk melawan 10 dewa. Nah, itu dia. Dan 10 manusia yang dipilih Valkyrie ini rata-rata dalam performa terbaiknya. Jadi nggak yang saat masa itu hidup. Jadi Valkyrie boleh ngambil manusia dari berabad-abad yang lalu, yang penting manusia. Sedangkan dewa ya dewa gitu, 10 dewa. Kurang lebih seperti itu. Dan nama berantemnya, pertarungannya adalah Ragnarok, pertarungan terakhir antara dewa melawan umat manusia. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Nah, tuh. Nah, di sini manusia harus menang berapa kali gue lupa ya. Oh, 13 pertandingan, sorry bukan 10, 13, dan yang menang itu harus 7 orang. Jadi dari 13 orang yang sampai 7 duluan dia pemenangnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bukan 10 ya, tapi 13, sorry. Salah gue. Nah, ini pertarungan macam apa gitu, kayak anjrit, manusia biasa nggak punya kekuatan, bisa-bisanya gitu lawan dewa gitu, dewa yang menurut sebagian orang yang menciptakan kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuma karena Fakri kayak dia ada di pihak manusia banget, akhirnya di inilah diain gitu sama Zeus, dan akhirnya pertarungan pertama dimulai. Ini menarik banget. Yang bikin menariknya lagi menurut gue ya, dewa-dewa di sini tuh dewa-dewa yang apa ya, yang cukup terkenal di beberapa agama gitu. Ya salah satunya si Shiva ya, Shiva dari India. Shiva ada, kayaknya ada Shiva deh. Ada dewa Shiva dari India itu kayak wah gila banget nih Shiva. Dari India tuh kayak ini kepercayaan orang sono, terus kayak dibikin cerita gitu. Apalagi pas Shiva berantem ya, lu bisa lihat sendiri. Gue nggak spoiler, gue bakal spoiler yang ada di volume 1 aja ya. Itu baru
soal dewanya. Belum lagi kalau itu yang salah satu yang menarik ya menurut gue ya, jadi kayak diadu-adu gitu. Belum lagi dari manusianya sendiri. Nih gue akan nyebutin mungkin spoiler ya, nggak tahu deh. Jadi dari manusianya sendiri itu yang dipilih itu orang-orang yang gak kepikiran sama gue. Dan di pertarungan pertama itu yang diambil adalah Lubu. Ini Lubu, ini Thor. Thor di MCU, cuman Record of Narok nyiptain Thornya sendiri dan rambut gondrong warna merahnya bukan bule gitu ya. Nah Lubu itu kan ya buat gue yang tahu Lubu dari cuman Dynasty Warrior ya mikir kayak Lubu kan cuman salah satu raja terkuat di Dynasty Warrior ya, musuh sih kalau Dynasty Warrior kalau gue pakai. Nah jadi kayak ya udah gitu, menarik banget gitu, kayak anjing kok bawa Lubu. Itu pertandingan pertama. Pertandingan kedua, gue spoiler dikit, di pertandingan kedua itu yang dibawa sama Valkyrie adalah manusia pertama di dunia yang di agama gue itu disebut Nabi Adam. Buset, dibawa. Maksud gue kayak wah gila nih komik. Itu yang bikin gue kayak, gue gak tersinggung, cuman gue kayak wah gila nih komik nih, gue jadi makin tertarik gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya ceritanya ya. Jadi kayak 13 dewa melawan 13 manusia, dan manusia sama dewa yang dibawa ke sini tuh ya ternyata emang kontroversi. Cuman kan kalau di Jepang kan rata-rata hal ini ya disebutnya fiksi gitu-gitu ya. Jadi kayak buat sebagian orang mungkin akan teroffended ya. Dan untuk ceritanya sendiri, untuk artnya sendiri bisa dilihat ya, tadi artnya gue tunjukin tuh solid banget ya. Oh iya, jadi setiap pertarungan contoh-contoh Lubu. Nah di setiap pertarungan ada si Lubu, teman-temannya Lubu di masa itu datang juga dong, kayak Zheng Fei, Liu Bei kayak gitu-gitu. Dan saat pertarungan Nabi Adam kayak Siti Hawa kayak gitu-gitu. Itu Siti Hawa apa Hawa doang ya, gue lupa lagi ya, pokoknya itu anak-anaknya. Terus itu ada didatangin di Colosseumnya itu sebagai penonton. Dan gue peringatin sekali lagi, ini komik sangat kontroversial. Bahkan di volume kedua gue baca itu bener-bener parah karena ada hal yang melenceng dari ceritanya, dari yang gue ketahui. Contohnya masa lalu Nabi Adam. Pokoknya dibuat sefiksi mungkin lah. Jadi buat sebagian orang yang mungkin akan ketriggered ya sama cerita itu. Dan gue sendiri agak kaget. Maksud gue kayak wah berani banget anjir, cerita Nabi Adam dibegituin gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ya gue kasih warning ya buat kalian yang kurang suka main gitu. Dan balik lagi ke artnya, bisa dilihat artnya. Kalau gue sih suka ya, suka dari segi cerita karena ini mengeksplor yang menurut gue tuh liar banget ya. Autornya bisa mencampur hal yang kayak gini gitu ke dalam dunia Colosseum dan bertarung satu on satu gitu. Jadi kayak ya walaupun dramanya nggak ada tapi actionnya solid banget. Drama yang dihadirkan di sini ya cuma dari masa lalu karakternya. Contoh Lubu sama Thor lagi berantem, tadi kilas balik masa lalunya Thor, kilas balik masa lalunya Lubu, kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan rating pribadi dari gua untuk komik ini 4 dari 5 ya, karena gue suka banget. Suka itu gua mau komik ini. Ya seperti yang tadi gue bilang, artnya bagus, ide ceritanya liar. Ya gue gak punya alasan buat gak suka sama komik ini. Walaupun makin kesini ceritanya makin kesana gitu ya. Ya udah pertarungan berapa, kayaknya udah banyak deh pertarungannya, hampir 6 atau 7 gitu. Ya udah sekian review gue soal Record of Ragnarok volume 1 ini. Sampai lu jumpa ke review selanjutnya. Buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi dapuk_wibu, Instagram dapuk_wibu atau tokopedia.com/dapuk, hanya 3 kali DAPUKKK. Ya di sana gue jualan komik, bisa dilihat komik apa aja yang ready. Ada komik segel harga 3.000-an juga di sana. Ya udah, sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.